Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas ya suatu modul yang sangat menarik. Judulnya adalah Crypto Do Theory. Jadi kita akan mengenalkan ya Do Theory terhadap market kripto. Jadi timbul ya pertanyaannya, apa sih Do Theory ini? Jadi sebelum kita bahas ya mengenai apa itu Do Theory, kita mengupas dulu ya sejarah dari Do Theory itu. Jadi Do Theory itu merupakan gagasan ya yang diungkapkan oleh Charles H. Dow di tahun 1896. Jadi di tahun 1896 ya, Charles H. Dow ini mengeluarkan suatu gagasan tentang analisa suatu pasar. Yang mana ya sampai detik ini ya banyak sekali ya ilmu technical analysis dan juga technical research ini yang mengacu dari Do Theory. Jadi Do Theory ini merupakan teori dasar yang akhirnya berkembang dengan sangat luas dengan berbagai cabang ilmu trading yang ada saat ini. Ya, jadi Do Theory ini dalam perkembangannya memang luas banget ya. Jadi bahkan saya bilang ini hampir ya semua teori trading ya ini technical analysis itu mengacunya pada Do Theory. Ya karena teori ini terbukti sangat ampuh ya dan juga menjadi suatu landasan dari bermunculnya teori-teori baru ya, seperti smart money, harmony trading, kemudian price action, ya, order flow, dan lain sebagainya. Pondasi dasar dari Do Theory itu ada dua, teman-teman. Satu, pasar efisien, dan kedua, pasar selalu mengalami koreksi. Kita ke pasar efisien dulu ya. Jadi, Charles H. Dow ini menjelaskan ya, bahwa pada dasarnya pasar itu selalu efisien. Yang mana informasi yang ada di dalamnya, yaitu mewakili sesuatu yang memang beneran terjadi. Jadi, reaksi pasar ini ya, bagi Charles H. Dow ini merupakan suatu yang sangat akurat, melambangkan apa yang sebenarnya terjadi. Dan kedua ya, pasar ini selalu mengalami koreksi. Jadi harga yang naik itu selalu turun. Itu asumsi utama dari Do Theory. Yang katanya juga benar ya. Harga itu kan pasti juga naik dan juga turun. Sehingga menimbulkan suatu siklus tertentu. Ketika teman-teman memperhatikan ya pergerakan harga ya, selalu ada season bull dan juga season bear. Bull itu season ketika harga naik dan bear itu adalah season ketika harga turun. Terus, Do Theory ini apa bisa diterapkan di kripto? Ya, kalau teman-teman dengar ya, Do Theory ini kebanyakan digodok di saham. Kenapa ya? Karena saham ini kan aset sudah ratusan tahun ya, 500 tahun lebih. Sementara kripto ini baru belasan tahun. Sehingga di sini tesis kita adalah membawa atau mengaplikasikan ya Do Theory ini ke dalam market cryptocurrency. Karena jelas bisa ya, karena kedua ini sama-sama ya, market yang bisa dibilang ya relatif juga efisien ya. Kemudian kedua, ini pasti terjadi koreksi ya. Dalam setiap naik dan turunnya itu selalu ada koreksi. Begitupun juga di market crypto. Fungsi Do Theory ini apa ya? Pada dasarnya Do Theory ini memiliki fungsi ya untuk mengetahui tren. Sehingga kita ini nggak ada dalam tren yang salah. Karena trader yang berada dalam tren yang salah ya, ketika misalkan harganya ini naik nggak karu-karuan terus nge-short, ya ini kan dia udah satu terlikuidasi ya negatif, kedua yang harusnya dia dapat profit ya ketika ngelong dia malah rugi ya karena nge-short. Itulah pentingnya memahami mengenai Do Theory. Jadi Do Theory ini selalu ya teman-teman berfokus kepada tren. Kalau kita technical research kan banyak ya tren, kemudian kita ngomongin masalah area ya, kita ngomongin pattern, kita ngomongin trigger. Tapi kalau di Do Theory ini pure tren. Jadi hanya dengan menggunakan tren di Do Theory ini kamu bisa untung di pasar ya. Jadi tergantung time frame apa yang kamu lihat, ini kamu selalu bisa membaca ya arah pergerakan dari harga. Yang mana tren ini dalam Do Theory itu dibagi ke dalam tiga. Satu, tren primer. Dua, tren sekunder. Dan ketiga adalah tren minor. Kemudian dalam Do Theory ini ya, ketika teman-teman ingin melatih diri ya, untuk engage dengan Do Theory, untuk mengaplikasikan Do Theory dalam trading teman-teman, atau ketika teman-teman punya ya suatu konsep ya, terus kemudian pengen aplikasi Do Theory di situ, teman-teman pada dasarnya harus melatih 4 hal ini. Satu, pilih satu instrumen aja. Ya, ini kan yang harus ini ya di garis bawah ya teman-teman. Jadi di dalam bukunya itu ya dijelaskan kalau lebih preferable hanya ke satu aset. Oke, let's say kita fokus aja di Bitcoin ya berarti, karena Bitcoin adalah yang paling besar ya di dalam sini. Bahkan di dalam Do Theory ini latihannya hanya menggunakan S&P 500 terus ya. Latihannya hanya menggunakan S&P 500. Jadi di sini kita bisa pure ya
ngomongin Bitcoin ya, anggap aja Bitcoin kan indeksnya cryptocurrency. Kedua ya fokus pada primer dan sekunder. Jadi mohon maaf nih ya para scalper ya, para pemain di minor trend yang suka ya berspekulasi ya dalam hitungan menit ya, ini mungkin kamu minggir dulu ya, karena do teori ini fokusnya ke primer dan sekunder trend. Sehingga time frame-nya ini monthly ya, weekly, daily. Karena memang di sini fokusnya ini melihat ya gambaran yang agak jauh. Terus ketiga ya, di sini ada suatu hal yang namanya lini masa untuk mengamati pergerakan tren primer atau sekunder. Jadi, Do ini menjelaskan bahwa pada dasarnya ketika harga ini membentuk suatu pola, berarti ada pola waktu di situ. Contohnya gimana? Misalkan setiap bulan tanggal 1, harga akan bergerak seperti ini. Setiap hari Minggu, harga bergerak seperti ini. Setiap 7 hari kemudian, setiap 1 tahun kemudian. Nah, ini Do ini menjelaskan bahwa ada suatu pola kecenderungan dari suatu lini masa tertentu. Dan kemudian keempat ya, ini harus solid ya, analisa keputusan jual beli. Saya bilang nggak hanya asal gambar-gambar garis ya. Kalau kamu menerapkan Do teori, kamu harus tahu banget ya fundamentalnya ya. Kamu harus benar-benar, oke, alasan saya membeli adalah ini. Alasan yang sangat konkret. Prinsip Do teori, teman-teman tuh ada 6. Satu, trennya itu harus signifikan. Jadi naik ya naik, turun ya turun. Oke, di sini nggak dibahas sideway-nya ya. Sideway itu nggak masuk ya ke dalam hitungan Do teori. Jadi naik atau turun. Itu aja ya di sini. Kemudian di sini tren itu fasenya ada 3, yaitu adalah primer, sekunder, dan juga minor. Tapi minor nggak terlalu dibahas di sini. Terus ketiga, koreksi ini selalu terjadi. Jadi yang naik itu pasti turun. Itu pasti. Nggak usah Do teori pun jelaskan yang naik itu pasti turun. Itu adalah hukumnya. Ya. Kemudian di sini Do ini sangat memperhatikan konfirmasi dari volume. Jadi ketika breakout ini nggak diikuti volume atau harga naik volume turun, ini Do teori juga menyarankan ya ini bukan sesuai dengan prinsipnya sehingga harus dihindari. Kemudian kita juga mengkonfirmasi indeks ya, indeks-indeks lain, misalkan indeks CPI dan lain sebagainya. Itu kalau di saham ya. Tapi kalau di kripto mungkin kita indeksnya adalah di XY ya. Kemudian indeks grafik total market cap dan sebagainya. Terus kemudian terakhir ya, tren ini akan terus berlanjut sampai adanya perubahan clue. Jadi misalkan kita menggambar suatu tren line ya, dia ada kecenderungan naik. Berarti biasanya itu naik terus. Sampai mungkin ada informasi yang berubah, seperti trennya yang switching. Seperti itu. Jadi ketika tetap ya informasinya, bias kita tetap. Dan itu adalah 6 prinsip dari Do teori. Oke, self-testing dari Akademi Kripto.